Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya membahas mengenai lab 15, yaitu mengenai Virtual Trunking Protocol atau FTP. FTP ini digunakan untuk memanage VLAN yang ada di dalam jaringan terpusat di dalam satu switch. Di FTP ini ada 3 mode, yaitu server, transparent, sama klien. Di server ini dia itu pusatnya untuk membuat database VLAN-nya, terus bisa membuat VLAN di broadcast. Terus kalau yang transparan ini dia tuh kayak hanya melewati saja, dia bisa membuat VLAN namun untuk dirinya sendiri, jadi tidak bisa membroadcast. Kalau klien itu dia menerima VLAN ada di server, hanya menerima saja, tidak dapat membuat atau mengganti VLAN-nya. Oke, sekarang mending kita langsung praktikkan saja bagaimana mode tersebut. Nah, di sini saya mempunyai 3 switch, yaitu di sini sebagai server, di sini sebagai transparan, dan di sini sebagai klien. Nah, sekarang kita masuk dulu ke server. Kita buat semuanya menjadi server. Caranya itu kita masuk ke global configuration. Lalu setelah itu, karena ini kita lihat dulu aja. Kita lihat dia itu udah masuk mode terang apa belum. Nah, di sini dia modenya dynamic desirable. Sekarang kita coba buat jadi mode terang dulu aja. Supaya bisa terhubung. Nah, setelah itu kita buat dia menjadi server. Caranya itu dengan kita masuk ke FTP mode klien. Nah, di sini itu komennya itu FTP mode klien, supaya kita membuat switch tersebut berfungsi sebagai klien. Setelah itu, di sini setting device to FTP client. Nah, setelah kita menyeting menjadi FTP mode klien, itu kita masukin domainnya. Kita masukin kita masukkan FTP domainnya, yaitu view. Nah, setelah itu kita setting passwordnya. Passwordnya itu nah, setelah ini selesai. Terus kita buat modenya lagi seperti ini pada switch kedua dan switch ketiga. Kita buat seperti tadi. Kita buat mode terang dulu aja semua, supaya dia bisa terhubung tadi. Di sini kita buat menjadi mode transparan.
domain ini, jadi setiap switch kita bikin VTP ini, domainnya itu harus sama supaya jadi bisa satu jalur. Nah, lalu kita buat yang mode kliennya. Setelah selesai, kita coba lihat apakah mode-mode ini benar. Kita buktikan. Pada server itu tadi sebagai pusatnya. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah VLAN. Apakah yang kita buat di server itu ada pada transparan atau ada pada klien? Sekarang kita buat VLAN baru. Saya sudah mempunyai VLAN 20 dan 30 dan saya akan membuat VLAN baru di sini. Sorry, ini kita salah membuat modenya. Kita balik lagi ke interface VLAN-nya. Nah, sekarang kita buat VLAN-nya. Nah, di sini kita membuat VLAN 10 yaitu dengan nama Roy. Nah, terus kita lihat dulu VLAN apa aja yang ada. Nah, di sini ada Viola, Vioka, dan Roy.
Vioka sama Viola ini emang sudah saya buat. Nah, sekarang yang row ini. Nah, sekarang kita coba cek dulu apakah row ini ada pada transparan dan klien. Kita coba lihat. Nah, pada mode transparan, VLAN yang telah kita buat tadi tidak ada. Itu karena transparan ini tuh hanya jalannya, hanya melewati atau memforward. Dia bisa membuat VLAN namun untuk dirinya sendiri. Sekarang kita coba kita lihat dulu aja yang mode kliennya apakah ada. Nah, pada mode klien ada yang VLAN 10-nya itu bernama Roy. Nih, VLAN 10 bernama Roy di sini ada. Karena klien itu fungsinya itu ya tadi menerima VLAN yang ada di server. Jadi VLAN yang kita buat di server itu juga akan ada pada mode klien. Nah, sekarang kita coba membuat di transparan. Kita buktikan. Kita ingin membuat VLAN Nah, di sini saya membuat VLAN 40 dengan nama Oka. Terus kita lihat. Nah, di sini ada VLAN 40-nya namanya Oka, namun VLAN 10-nya tadi yang kita buat Roy itu tidak ada. Nah, coba sekarang kita lihat pada server apakah ada atau tidak. Nah, pada server ini tidak ada VLAN 40-nya yang saya buat. Di sini cuma ada 10, 20 dan 30. Nah, sekarang kita lihat di klien apakah ada atau tidak. Nah, pada mode klien juga tidak ada. Berarti di sini benar. Itu transparan itu bisa membuat VLAN namun untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak membroadcast pada klien maupun pada server. Nah, sekarang kita coba buat di klien. Membuat VLAN 50 dengan name-nya Ola. Nah, di sini kita akan melihat. Nah, di sini, coba kita lihat ke pembuatan VLAN yang tadi. Apply not allowed when device is in client state. Jadi dia tidak akan bisa membuat karena di sini dia ada dia dalam mode klien. Berarti yang tadi itu klien itu penerima VLAN yang ada di server. Jadi dia tuh cuma menerima VLAN saja yang ada di server. Terus dia tidak dapat membuat atau mengganti VLAN-nya.
Nah, berarti pada mode klien ini dia hanya menerima dan server itu menjadi pusatnya, dan klien itu yang menerima, sedangkan transparan itu hanya sebagai jalurnya aja. Transparan juga bisa membuat VLAN-nya sendiri, namun untuk dirinya sendiri dia tidak membroadcast pada server maupun klien. Nah, pada mode klien itu tidak bisa membuat apapun, dia hanya penerima VLAN aja dari server. Nah, mengenai Lab 15 Virtual Trunking Protocol ini, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.